liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang di tangannya terletak kekuasaan, dan sesungguhnya dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, mengetahui siapa di antara kalian itu yang bagus amalannya. Nah, dari amalan perbuatan manusia itulah yang nanti Allah punya referensi. Oh, hasil ujiannya seperti ini, kamu lulus, kamu bisa kembali kepada fitrahmu. Dan seperti dalam Al-Quran disebutkan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Wahai jiwa yang tenang, nafsul mutmainnah itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Yang tadi disebutkan siapa yang beriman, yang menakjubkan itu tadi. Kalau dia dapat nikmat dia syukur, kalau dia dapat ujian dia sabar. Itulah yang dirindukan oleh surga, dan surga menyatakan irji'i ila rabbiki. Ayo kembalilah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Fadkhuli fi ibadi. Ayo kamu masuk dalam golonganku, golongan-golongan al-abrar. Kalau kita tawafkan itu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar gitu. Ya Allah, ya Tuhanku, tuntunlah kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari siksaan api neraka, dan masukkanlah kami ke dalam surga ma'al abrar, bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, disitulah golongan orang-orang yang menakjubkan itu tadi. Yang kalau dia dapat nikmat dia syukur, kalau dapat ujian dia sabar. Fad'uli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayo dong, silahkan masuk ke surgaku. Enak ya? Kalau dipersilahkan begitu. Sudah welcome gitu. Welcome. Ya. Sudah ada reservasinya. Iya, bukan main. Jadi tidak reservasi nggak perlu lagi, karena sudah dari awal sudah kita sudah tercatat namanya. Insya Allah. Itu sudah bisa kita dapat sejak kita lahir, karena kita sudah bersaksi bala syahidna, dan menjaga supaya nama kita terus terpasang di situ di surga. Itu akan terhapus sedikit demi sedikit ketika kita sudah mulai membangkang, ketika kita sudah mulai mengenal dosa, ya? Mulai berbuat kezaliman, berbuat dosa, terhapus sedikit demi sedikit. Bahkan ada malah yang namanya sudah tertulis itu, kaplingnya sudah ada di surga, ternyata dia dengan sengaja, saya memilih tempat yang lain gitu. Saya minta supaya saya dituntun saja sama Togut, sama iblis. Kaplingnya dipindah ke neraka dah. Baik nih Ustadz, nih kalau sekarang ada beberapa mungkin sebagian dari pemirsa yang sedang mungkin diuji, dicoba, ada oleh penyakit, oleh mungkin permasalahan perniagaan, hutang, bisnis segala macam. Nah, orang bilang Allah ini tidak akan menguji di luar batas kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah menyatakan itu. Allah tidak akan menguji seseorang sampai kepada kemampuannya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa aduh habis dah. Gue nggak sanggup deh gitu ya. Bahkan berputus asa. Nah, itu dia. Itu yang tidak diajarkan oleh Islam. Jangan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah gitu. Karena Allah selalu membuka. Semakin kita diuji itu semakin disayang kepada Allah. Kalau mindset kita sudah seperti itu, kita sudah menganggap bahwa ini pasti Allah karena sayang kepada saya nih. Nikmat jadinya tuh. Nikmat ya. Akan terasa, wah ini nggak ada apa-apa. Kesempatan ini tuh bisa lebih dekat. Mati gitu. Subhanallah. Jangan sampai udahlah akhirnya nyetir mobil di jembatan bunuh diri. Banyak kan seperti itu. Minum obat anti nyamuk, bunuh diri, tanda-tanda keputusasaan yang seolah-olah menganggap bahwa Tuhan sudah tidak. Dan itu dosa besar ya? Dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Baik nih Ustadz, nih kalau disebutkan bahwa ketika ada ujian itu sebaiknya kita mengambil hikmah. Berarti kita memaknai peristiwa tersebut dengan berpikiran bahwa insya Allah di kedepannya tawakal gitu. Nah, itu bagaimana bisa mendapatkan hikmah yang diinginkan sesuai dengan Islam begitu. Coba kita renungkannya ini, ungkapan ini. Jika cobaan sepanjang sungai, maka seharusnya kesabaran seluas samudra. Subhanallah, harus lebih besar lagi ya. Iya. Maknanya berat. Ujian itu hanya sepanjang sungai. Tapi tidak ada masalah, soalnya kesabaran saya seluas samudera.
Jika harapan seluas hamparan, maka seharusnya ikhtiar seluas langit. Harapan saya luas sekali, besar harapan saya. Pokoknya seluas hamparan, tapi nggak ada artinya. Karena saya sudah berikhtiar kepada Allah. Lebih luas lagi, seluas langit yang tak bertepi. Jika pengorbanan sebesar bumi, maka seharusnya keikhlasan seluas alam semesta. Bumi kan kecil sekali ya. Bumi dibanding matahari 36 juta kali lipat masanya. Hafal Ustaz. Padahal matahari itu hanya satu di antara lebih 300 miliar benda langit seperti matahari yang berada dalam gugusan galaksi. Sementara galaksi kita Milky Way ya, galaksi Bima Sakti itu hanya satu di antara lebih 200 miliar galaksi-galaksi lain yang ada di alam semesta. Itu sejauh pemantauan manusia dengan akal pikirannya sekarang. Kemampuan kita. Keluasannya masih lebih